Halo, perkenalkan nama saya Madini Kriswanti dengan NPM C1C021018 dari kelas akuntansi di Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi bab 7 tentang fraud internal control and case. Fraud atau kecurangan yang merupakan kesalahan yang sering terjadi atau sering dilakukan secara berulang. Nah, kecurangan tersebut pasti memiliki alasan. Alasan tersebut yaitu karena tekanan keuangan. Yang pertama, mungkin adanya tekanan keuangan atau financial pressure. Yang kedua adalah faktor kesempatan atau opportunity, yaitu jika ada kesempatan maka kemungkinan besar orang tersebut bisa melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah merationalisis ataupun pembenaran kesalahan atau retonation. Misalnya, jika orang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan dengan menggelapkan dana, sedangkan pemimpin mereka yang mengetahui itu membiarkan atau mendukung dan malah bekerja sama, karena itu maka disebut dengan pembenaran kesalahan. Yang selanjutnya adalah internal control atau pengendalian internal, merupakan cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Fungsi dari internal control yaitu menjaga aset perusahaan agar tidak hilang atau dicuri. Yang kedua, meningkatkan keakuitan atau rehabilitas dari pencatatan akuntansi. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat adalah meyakinkan bahwa semua aturan atau hukum harus dipenuhi atau harus ditaati. Selanjutnya yaitu tentang komponen internal control atau yang dapat disebut juga dengan unsur-unsur pengendalian internal. Yang pertama yaitu adalah control environment atau lingkungan pengendali. Komponen utamanya yaitu jika lingkungan kerja di dalamnya itu bagus, akan seimbang, seperti gaji karyawannya sesuai, maka akan kecurangan yang terjadi itu akan kecil resikonya. Yang kedua adalah risk assessment atau pengendalian risiko. Yang ketiga adalah control activities atau aktivitas pengendalian. Yang keempat adalah informasi dan communication. Jika ada informasi dan komunikasi yang baik, maka di dalam perusahaan tersebut kecurangannya akan mengecil kemungkinannya. Yang selanjutnya adalah monitoring atau pemantauan. Jika pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan itu berjalan dengan baik, maka kecurangan itu bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah prinsip dalam aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu ada establishment responsibility atau sering disebut dengan pembagian tanggung jawab atau tugas-tugas secara jelas. Jika tanggung jawab tersebut tanggung jawab dan tugasnya itu dibagi secara jelas sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka karyawan tersebut bisa mengerjakannya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bisa mempekerja. Jika terjadi kesalahan, jika terjadi kecurangan, maka perusahaan tersebut bisa mencari dengan jelas atau lebih dengan mudah siapa yang melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya adalah segregation of duties atau pemisahan tanggung jawab. Jika tanggung jawab dipisah, maka para pekerja atau karyawan tersebut tidak pusing dengan tanggung jawabnya masing-masing, karena mereka telah memegang tanggung jawabnya masing-masing. Jika terjadi kesalahan, maka mereka bisa mempertanggungjawabkan tentang bagian mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah documentation procedure, yaitu harus memiliki nomor urut yang baik atau terstruktur dalam mencatat atau bendahara dan kasir, seperti bendahara dan kasir yang terpisah dengan melakukan pemisahan pencatatan sehingga bisa dibandingkan. Yang selanjutnya adalah physical control, yaitu barang berharga itu disimpan di dalam brankas. Karena jika barang berharga tersebut disimpan dalam brankas, maka hanya orang-orang penting, orang-orang tertentu yang bisa membuka brankas tersebut. Yang selanjutnya ada gudang dikunci dengan gembok. Jika gudang tersebut dikunci dengan gembok, maka hanya sebagian kecil orang yang memegang kunci tersebut yang bisa masuk ke dalam gudang. Jika ingin melakukan kecurangan, maka bisa ditebak bahwa orang yang memiliki kunci tersebut yang melakukan kecurangan jika barang dalam gudang tersebut ada yang hilang. Kemudian absentee lock
Dengan adanya absen, maka karyawan lebih terkontrol dan lebih rajin untuk datang bekerja. Yang kemudian alarm pengendalian kebakaran. Dengan adanya alarm tersebut, jika terjadi kebakaran maka akan cepat ditangani sehingga barang-barang yang ada itu bisa diselamatkan. Selanjutnya adalah independent internal verification, yaitu verifikasi internal oleh pihak independen. Selanjutnya human resource control atau pengendalian sumber daya karyawan. Dengan hal ini bisa dilakukan dengan merotasi karyawan atau rolling kerja agar karyawan tersebut tidak bosan. Kemudian kegiatan refreshing agar karyawan tersebut bisa bekerja dengan maksimal, bisa refreshing. Dengan refreshing mereka bisa bekerja lebih santai, bisa bekerja lebih baik. Kemudian mengecek karyawan sebelum direkrut. Dengan adanya pengecekan, maka perusahaan bisa mengetahui apakah karyawan tersebut layak untuk dipekerjakan di dalam perusahaan atau tidak. Selanjutnya adalah keterbatasan internal control. Yang pertama yaitu ada cost not benefit, yaitu tidak boleh lebih besar biayanya dibandingkan manfaat yang dapat dirasakan. Jika biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan atau bisa mengalami kolaps. Yang selanjutnya adalah human element, yaitu faktor perilaku manusia. Karena perilaku manusia itu berbeda-beda, oleh sebab itu keterbatasan internal control itu terjadi. Selanjutnya adalah size of business, yaitu ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaannya, tentunya akan semakin kuat pengendaliannya. Dengan semakin besar, maka keterbatasan internal kontrolnya itu semakin besar. Selanjutnya internal control pada pemasukan kas. Yang pertama adalah establishment of responsibility, yaitu hanya kasir saja yang mempunyai wewenang dalam menerima uang. Jika bukan semua orang bisa menerima uang, bukan kasir saja, maka uang tersebut bisa terpecah-pecah atau bisa bisa terbagi-bagi dan akan tidak terstruktur. Oleh sebab itu, dengan kasir saja yang memegang, maka kasir tersebut bisa bertanggung jawab dan bisa melakukan pencatatan dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah segregation of duties, yaitu membutuhkan 3 karyawan dalam tugas yang berbeda, yaitu orang pertama menerima uang, yang orang kedua mencatat uang, orang tiga memegang uang. Selanjutnya dengan metode documentation procedure, yaitu tiap kasir harus memiliki chip untuk memeriksa penerimaan kas dan setiap nota harus memiliki nomor urut agar tidak bingung dalam menentukan pencatatan. Selanjutnya adalah independent internal verification, yaitu bendahara membandingkan jumlah yang diterima dengan yang dikeluarkan atau yang disimpan. Selanjutnya adalah internal control terkait dengan pengeluaran kas. Dalam jumlah kecil, maka penggunaan dana kas kecil dalam jumlah besar harus menggunakan cek agar memiliki bukti transaksi secara fisik. Selanjutnya adalah menggunakan cek atau sistem voucher, yaitu jika formulir yang di dua otoritas yang ditetapkan untuk mengeluarkan kas menggunakan cek. Yang selanjutnya adalah mengecek karyawan sebelum direkrut agar perusahaan bisa tahu bahwa karyawan tersebut layak atau tidaknya. Yang selanjutnya adalah menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Petty cash memiliki 2 jenis sistem. Yang pertama adalah improved system atau metode tetap merupakan metode pembukaan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Jika terjadi pengeluaran kas, petty cash-nya tidak semerta-merta langsung dicatat, tetapi hanya dikumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Yang kedua adalah dengan sistem floating float system atau metode berubah-ubah, merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menginginkan jumlah nominal kas kecil akan ditetapkan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Berikut
Materi selanjutnya tentang rekonsiliasi bank. Penyebab terjadinya perbedaan saldo kas menurut catatan bank dan saldo kas menurut catatan perusahaan. Yang pertama adalah karena adanya tim list atau perbedaan waktu. Hal ini terjadi apabila kemungkinan bank sudah menambahkan kas, tetapi menurut catatan perusahaan belum menambahkan, atau bank sudah mengurangi namun perusahaan belum dikurangi. Selanjutnya adalah kesalahan pencatatan atau error. Kesalahan pencatatan ini biasanya dilakukan oleh pihak bank ataupun pihak perusahaan. Item-item rekonsiliasi bank yaitu yang pertama deposit in transit atau setor dalam perjalanan, penerimaan kas untuk yang akan dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank, sehingga penyesuaian harus dilakukan dengan menambahkan pada pencatatan menurut bank atau menurut bank. Selanjutnya adalah outstanding checks atau cek yang masih beredar. Hal ini terjadi ketika cek sudah ditarik dan dicatat oleh perusahaan sebagai penyetoran kas, namun belum muncul dalam catatan bank, sehingga penyesuaiannya harus dilakukan dengan cara mengurangi pada perusahaan catatan pada perusahaan. Selanjutnya adalah bank memoranda. Hal ini terjadi apabila bank sudah melakukan penambahan atau pengurangan kas, namun perusahaan belum melakukannya, sehingga penyesuaiannya dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah kesalahan atau error. Kesalahan pencatatan dapat dilakukan oleh pihak bank atau perusahaan, sehingga penyesuaian dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan pencatatan. Misalnya, bank melakukan kesalahan pencatatan, maka yang melakukan penyesuaian yaitu bank, bukan perusahaan. Kemudian, jika kesalahan yang dilakukan mengakibatkan jumlah kas yang dilaporkan kurang atau lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, maka penyesuaian dilakukan dengan menambahkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Demikian materi yang dapat saya bahas tentang bab 7. Terima kasih telah menyaksikan, dan maaf jika terjadi kesalahan kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan atau materi yang kurang bisa dipahami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.